Halo adik-adik, belajar biologi yuk sama Ibu Yunita. Semoga bisa menambah rasa syukur kalian terhadap Tuhan Sang Maha Pencipta. Assalamualaikum adik-adik. Bersama Ibu Yunita, kita masih membahas tentang sistem gerak manusia. Nah, pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang rangka manusia. Disimak ya. Adik-adik, rangka manusia itu dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah rangka aksial atau sumbu tubuh yang membantu dalam menjaga postur manusia agar tetap tegak. Yang kedua rangka apendikular atau anggota tubuh. Nah, yang termasuk ke dalam rangka aksial adalah yang pertama tulang tengkorak, yang kedua tulang telinga, tiga tulang hyoid, keempat tulang belakang, lima tulang dada, dan yang keenam tulang rusuk. Nah, sedangkan yang termasuk ke dalam rangka apendikular adalah pertama tulang-tulang yang termasuk alat gerak atas, itu gerak ya. Yang kedua tulang gelang bahu, tiga tulang alat gerak bawah, dan keempat tulang gelang panggul. Baiklah, kita bahas rangka aksial terlebih dahulu ya. Kita lihat dulu pengertiannya apa sih rangka aksial itu. Nah, seperti yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya, bahwa rangka aksial ini disebut juga sebagai rangka sumbu tubuh ya. Nah, rangka sumbu tubuh yang menyusun poros tubuh, juga memberikan dukungan atau sokongan ya, serta perlindungan pada organ-organ di kepala, kemudian leher dan badan. Nah, untuk apa rangka sumbu tubuh bagi tubuh kita? Nah, ini fungsinya ya. Jadi karena dia merupakan rangka sumbu tubuh, maka pasti fungsinya untuk menjaga postur manusia biar tetap tegak gitu. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana cara menjaga postur tubuh biar tetap tegak? Yaitu dengan cara mentransmisikan berat dari kepala, leher, dan badan bagian atas, serta bawah pada sendi panggul. Nah, itu caranya ya. Nah, sekarang tulang apa saja sih yang masuk ke dalam rangka aksial? Nah, kita bahas yang pertama, yaitu tulang tengkorak. Nah, ini jumlahnya ada 28 tulang ya. Nah, tulang tengkorak ini untuk apa fungsinya? Jelas karena letaknya di kepala, dia untuk melindungi otak. Nah, selain itu untuk memberi jarak yang cukup gitu antara kedua mata kita ya. Jadi untuk pandangan yang stereoskopis gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga menetapkan posisi telinga sehingga anggota otak tuh dapat memperkirakan arah dan jarak suara. Nah, nah ini gambarnya ya. Nah, ini tulang tengkorak. Yang pertama adalah tulang hidung. Nah, itu tulang hidung. Yang kedua tulang air mata atau lakrimal. Lalu ini adalah tulang rahang atas. Lalu yang bawah tulang rahang bawah. Nah, selanjutnya ini namanya tulang pipi ya, yang membentuk pipi kita. Lalu kita arah ke belakang, lihat yang sini samping ada namanya tulang baji. Lalu yang belakang namanya tulang tengkorak. Selanjutnya dari belakang ke depan bagian tengah itu adalah tulang ubun-ubun. Nah, selanjutnya ada yang kiri dan kanan adalah tulang pelipis. Dan yang paling depan atas adalah tulang dahi. Nah, itu tulang tengkorak dan bagian-bagiannya. Nah, tulang yang termasuk ke dalam rangka aksial selanjutnya adalah tulang telinga dan tulang hyoid. Nah, kita bahas tulang telinga dulu ya. Nah, tulang telinga ini kata lainnya adalah ossicles. Nah, ossicles ini adalah tulang yang berada di bagian
telinga tengah. Jadi tulang-tulang ini menyusun telinga bagian tengah, di mana tulang ini menghubungkan membran timpani dengan telinga bagian dalam. Jadi intinya gelombang suara yang masuk yang menyebabkan getaran di gendang telinga itu akan menggetarkan tulang-tulang ini, sehingga transmisi suara dari membran timpani ke telinga bagian dalam tuh akan lebih kuat. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, tulang-tulang telinga itu, nah ini yang dilingkari merah, nah itu adalah tulang telinga bagian tengah ya. Nah, seperti apa atau apa saja? Yang pertama ada tulang sanggurdi atau stapes. Kemudian selanjutnya ini adalah tulang landasan atau incus ya. Dan yang ini adalah tulang martil atau malleus. Nah, itu adalah tulang telinga. Oke, selanjutnya adalah tulang hyoid. Nah, tulang hyoid itu bentuknya mirip dengan tapal kuda ya. Kemudian letaknya di sekitar leher, di antara dagu dan kartilago tiroid itu ya, nanti diperlihatkan di gambar. Nah, untuk apa fungsinya? Fungsinya ini untuk membantu dalam pergerakan lidah. Oke, ya. Jadi untuk membantu dalam pergerakan lidah. Selain itu, tulang hyoid ini juga bisa membantu kita dalam proses menelan. Nah, ini gambar tulang hyoid. Yang termasuk rangka aksial selanjutnya adalah tulang belakang. Nah, tulang belakang ini yang sering kita sebut sebagai tulang punggung ya, karena berada di punggung mulai dari pangkal tengkorak sampai ke panggul gitu. Untuk apa sih tulang belakang? Nah, pertama untuk menegakkan badan. Nah, selanjutnya untuk menjaga keseimbangan, lalu juga berfungsi untuk menyokong kepala dan tangan, serta menjadi tempat melekatnya otot, rusuk, dan beberapa organ yang ada di sekitar tulang belakang ya. Nah, seperti apa tulang belakang itu? Nah, ini gambarnya. Yang bagian atas namanya tulang leher. Nah, ini ada 7 ruas tulang leher. Selanjutnya ada 12 ruas tulang punggung. Lalu ada 5 ruas tulang pinggang. Lalu ada 5 ruas lagi tulang kelangkang. Dan yang terakhir adalah tulang ekor. Ya, sebanyak 4 ruas. Yang termasuk rangka aksial selanjutnya adalah tulang dada dan tulang rusuk. Nah, seperti dari namanya ya, tulang dada, tulang rusuk berarti dia berada di sekitar dada. Kalau begitu, fungsinya berarti untuk melindungi organ-organ vital yang ada di sekitar dada. Nah, seperti apa? Ada paru-paru, jantung, hati, dan organ lainnya yang ada di sekitar dada. Tuh ya, nah itu fungsinya. Nah, kemudian seperti apa tulang rusuk dan tulang dada? Nah, ini adalah gambar tulang rusuk dan tulang dada. Kita awali dari tulang rusuk dulu ya. Tulang rusuk itu terdiri dari, pertama ada 7 pasang tulang rusuk sejati. Lalu ada 3 pasang tulang rusuk palsu. Dan ini adalah 2 pasang tulang rusuk melayang. Selanjutnya tulang dada dibagi 3 nih. Bagian atas namanya tulang hulu, yang tengah tulang badan, dan yang paling ujung adalah tulang taju pedang. Nah, kita masuk sekarang ke rangka yang kedua, yaitu rangka apendikular. Nah, rangka apendikular ini merupakan rangka tambahan yang berfungsi sebagai penggerak tubuh. Berarti dalam hal ini anggotanya adalah anggota penggerak tubuh ya, yaitu yang menyusun alat gerak seperti tangan dan kaki. Nah, itu anggota-anggota rangka apendikular. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama
yang masuk ke rangka apendikular adalah tulang alat gerak atas atau tulang-tulang anggota alat gerak atas. Nah, seperti apa? Nah, ini anggota tulang gerak atas. Oke, yang pertama ada tulang lengan atas, kemudian ini tulang hasta. Selanjutnya ada tulang pergelangan tangan, lalu ada tulang pengumpil, dan ini adalah tulang jari tangan. Nah, itu rangka apendikular pertama. Rangka apendikular yang kedua adalah tulang gelang bahu, ya, letaknya di bahu. Nah, seperti ini gambarnya. Pada bagian atas namanya tulang selangka, lalu ini adalah tulang belikat. Yang termasuk rangka apendikular selanjutnya adalah tulang alat gerak bawah. Nah, ini gambarnya terdiri dari pertama tulang paha. Nah, ini tulang paha. Lalu yang kedua tulang tempurung lutut. Selanjutnya ini adalah tulang betis. Lalu ini adalah tulang kering. Ini adalah tulang pergelangan kaki. Nah, lalu ini adalah tulang telapak kaki. Dan yang terakhir ini adalah tulang jari kaki. Selanjutnya yang terakhir di rangka apendikular adalah tulang gelang panggul. Nah, seperti ini gambarnya. Bagian-bagiannya adalah pertama ini adalah tulang usus yang melindungi organ usus, ya, pencernaan. Kemudian ini tulang kemaluan dan ini adalah tulang duduk. Nah, adik-adik, demikianlah pembahasan mengenai rangka manusia. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video materi belajar biologi bersama Ibu Yunita. Terima kasih sudah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.